Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfariski dengan NIM A1B02410300. Di sini saya akan memberikan tugas video tentang hipotesis pengujian satu sampel dan dua sampel. Sebelumnya kita akan mengetahui betapa pentingnya hipotesis dalam ekonomi dan bisnis. Pengujian hipotesis penting dalam ekonomi dan bisnis karena memberikan dasar ilmiah bagi pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis data. Melalui metode ini, perusahaan dan peneliti dapat menilai apakah suatu klaim, strategi, atau perubahan kebijakan benar-benar memberikan dampak signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, pengujian hipotesis membantu mengurangi risiko, memastikan efektivitas strategi bisnis, memahami perilaku konsumen, serta mendukung analisis pasar dan perumusan kebijakan ekonomi yang lebih akurat. Nah, dari topik pengujian hipotesis sangat relevan dan digunakan dalam analisis bisnis karena membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan data. Melalui pengujian hipotesis, bisnis dapat menilai apakah perubahan strategi seperti promosi, harga, kualitas layanan, atau kebijakan pemasaran benar-benar memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil yang diharapkan. Hal ini membuat evaluasi kinerja lebih terukur, mengurangi risiko kesalahan keputusan, serta membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dan kondisi pasar dengan lebih tepat. Dengan kata lain, pengujian hipotesis memastikan bahwa setiap tindakan bisnis memiliki dasar bukti yang kuat sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita melakukan pengujian hipotesis terhadap satu parameter rata-rata. Pengujian hipotesis terhadap satu parameter rata-rata disimbolkan dengan mu bila dari sebuah populasi dengan rata-rata dan simpangan baku diambil sampel besar secara random berukuran dengan rata-rata, maka ada beberapa tahapan. Yang pertama, perumusan H0 dan HA. Yang kedua, menentukan taraf nyata alfa. Selanjutnya, yang ketiga, statistik uji dengan rumus Z0 sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Lalu rumus kedua, jika kita tidak mengetahui sigmanya, Z0 sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Dan untuk rumus uji proporsi, Z sama dengan P hat min P0 per akar P0 dalam kurung 1 min P0 per N. Contoh, sebuah perusahaan minimum mengklaim bahwa rata-rata isi botol adalah 500 mili. Seorang supervisor mengambil sampel 40 botol, diperoleh rata-rata sampel 49 mili, standar deviasi 20 mili, dan kita melakukan uji rata-rata isi botol berbeda 500 mili pada alfa sama dengan 5%. Diketahui mu 0-nya 500 mili, X barnya 495 mili, S-nya sama dengan 20 mili, N-nya sama dengan 40, dan sigmanya tidak diketahui. T-test namun N lebih dari 30, boleh pakai Z juga. Jadi kita menggunakan rumus Z atau T-test. Rumus T-test. T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Nah, setelah itu kita melakukan wilayah atau daerah kritisnya. Karena kita menguji dua sisi dan DF-nya sama dengan 39. Nah, T sama dengan plus minus 2,02. Nah, daerah penolakan H0-nya T0 lebih dari 2,02 atau T0 kurang dari min 2,02. Nah, kita melakukan perhitungan. Kita memasukkan nilai yang telah kita dapatkan ke rumus T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Dan didapatkan nilainya 495 min 500 per 20 per akar 40. Hasilnya sama dengan min 1,58. Nah, berdasarkan dari hasilnya, keputusan didapatkan dikarenakan min 2,02 kurang dari min 1,58 kurang dari 2,02, maka H0-nya diterima. Artinya rata-rata isi botol tidak berbeda dari 500 mili. Selanjutnya, uji proporsi. Sebuah toko online mengklaim bahwa 80% pelanggan puas dengan layanan mereka. Sampel 100 pelanggan, hanya 74 menyatakan puas. Nah, melakukan uji apakah tingkat kepuasan benar-benar 80% pada alfa sama dengan 5%. Didapatkan nilai P0-nya sama dengan 0,80, P hat-nya 0,74, hasil dari 74 per 100
N-nya sama dengan 100, dan rumusnya Z sama dengan P hat min P0 per akar P0 dalam kurung 1 min P0 per N. Nah, langsung saja langkah pertama, kita menghitung statistik uji Z. Pertama kita menghitung P hat min P0, lalu kita menghitung P0 akar per dalam kurung 1 min P0. Dan didapatkan hasilnya min 0,06 dan 0,16. Setelah itu kita hitung lagi dan didapatkan hasil 0,0016. Dan kita menghitung standar errornya, dapatkan 0,04. Dan Z didapatkan nilai min 1,5. Nah, lalu langkah kedua, bandingkan nilai dengan nilai kritis. Untuk alfa sama dengan 0,05, dua arah, Z 0,025 sama dengan 1,96. Jadi Z-nya 1,50 kurang dari 1,96, yang dimana H0-nya ditolak. Dan keputusan dan interpretasi tidak cukup bukti pada taraf 5% bahwa proporsi kepuasan pelanggan berbeda dari 80%, P-value dua arah 0,1336 dan satu arah 0,0668. Selanjutnya, uji rata-rata satu sampel tetes. Nah, standar pelayanan sebuah bank menetapkan bahwa waktu pelayanan maksimal adalah 10 menit dari sampel 25 nasabah. Rata-rata waktu pelayanan adalah 11,2 menit dengan standar deviasi 3 menit. Uji apakah waktu pelayanan lebih lama dari standar alfa sama dengan 5%. Didapatkan nilai P0-nya 10, X bar mu 0-nya 10, X barnya 11,2, S-nya sama dengan 3, N-nya 25. Dan rumus yang digunakan T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Nah, lanjut. Langkah pertama, hitung statistik uji T. Nah, dari rumus yang kita dapatkan, kita memasukkan nilai-nilainya. Pertama kita hitung N-nya, akar N, dapatkan 5. Lalu kita hitung S per akar N, didapatkan nilai 0,6. Lalu kita mendapatkan hitung X bar min mu 0-nya, didapatkan nilai 1,2. Dan hitung T, didapatkan nilai 2,0. Jadi nilai T-nya 2,0. Langkah kedua, bandingkan nilai kritis. Derajat kebebasan DF-nya 24 untuk uji satu arah kanan dengan alfa sama dengan 0,05 sama dengan 1,7109. T sama dengan 2,0 lebih dari 1,7109, yang dimana H0-nya ditolak. Nah, kenapa ditolak? Karena terdapat bukti statistik pada taraf 5% bahwa rata-rata waktu pelayanan lebih lama dari 10 menit. P-value satu arah sama dengan 0,028 dan dua arah 0,056. Selanjutnya, pengujian dua hipotesis dan dua sampel. Pengujian dua sampel digunakan ketika ingin membandingkan dua kelompok data untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Dua sampel ini bisa berupa dua produk, dua cabang, dan dua periode, dua kelompok pelanggan, dan sebagainya. Ada dua kondisi utama. Yang pertama, kondisi dua sampel independen. Yang kedua, dua sampel berpasangan. Yang pertama, uji dua sampel independen. Nah, digunakan rumus dasar varian sama. T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, dengan SP sama dengan akar dalam kurung N1 min 1 S21 plus N dalam kurung N2 min 1 S22 per N1 plus N2 min 2. Ini digunakan ketika ingin membandingkan dua rata-rata. Lalu melakukan uji dua sampel berpasangan dengan rumus dasar T sama dengan D bar per SD per akar N. Contoh soal. Contoh uji dua sampel independen. Kita membandingkan penjualan cabang A dan cabang B. Cabang A mendapatkan nilai X bar A 13,2, SA-nya 2,4, NA-nya 12. Cabang B
X bar B-nya sama dengan 11,1, SB 2,1, NB-nya 12. Selanjutnya hipotesis. Dan kita melakukan taraf signifikan, alfanya 0,05 dan di tabelnya 1,717. Dan kita menggunakan rumus T0 sama dengan X bar A min X bar B per akar S2A per NA plus S2B per NB. Lalu kita melakukan perhitungan. Kita memasukkan nilai yang telah kita dapatkan ke rumus, yang dimana T0 sama dengan 13,2 min 11,1 per akar 2,4 akar 2 per 12 plus 2,1 kuadrat per 12. Dan didapatkan hasil akhirnya 2,28. Lalu kita menentukan daerah kritis. Hanya H0 ditolak jika T0 lebih dari 1,717 dan keputusannya 2,28 lebih dari 1,717, maka H0-nya ditolak karena melebihi dari 1,71. Dan kesimpulannya, rata-rata penjualan cabang A secara signifikan lebih tinggi daripada cabang B. Perusahaan dapat meninjau strategi cabang A untuk diterapkan ke cabang B. Selanjutnya, uji dua sampel berpasangan. Kasus efektivitas program diskon. Hitung selisih setiap hari, D sesudah min sebelum. Nilai selisih 10 hari dan dibulatkan sederhana, mendapatkan beberapa nilai. Lalu kita melakukan statistik selisih, di mana rata-rata selisih D sama dengan 2,15, standar deviasi selisih sama dengan 0,43, dan didapatkan nilai N-nya 10. Rumus yang digunakan T0 sama dengan D bar per SD per akar N. Nah, kita melakukan perhitungan menggunakan rumus yang tadi dengan memasukkan nilai yang telah kita dapatkan, dan didapatkan hasil akhirnya 15,0. Selanjutnya kita ke daerah kritis, alfa 0,05, DF-nya 9, dan T tabel 1,833. Nah, keputusannya 15,0 lebih dari 1,833. Maka H0-nya ditolak dikarenakan melebihi dari 1,833. Kesimpulannya, program diskon sangat efektif meningkatkan penjualan harian toko. Selanjutnya, uji dua proporsi konversi iklan A dan versus iklan B. Iklan A N1-nya 3000 X1 120, PHEV-nya 0,04. Iklan B N2 sama dengan 2800 X2 98, PHEV-nya PHEV2 0,035. Selanjutnya proporsi gabungan. Kita menggunakan rumus PHEV plus X1 plus X2 per N1 plus N2 dan mendapatkan nilai 0,0376. Lalu rumus uji Z-nya, Z sama dengan PHEV1 min PHEV2 per akar PHEV dalam kurung 1 min PHEV per dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2. Perhitungannya, kita memasukkan nilai yang kita dapatkan ke rumus dan didapatkan hasil akhirnya 1,0. Lanjut ke daerah kritis, Z table alpha sama dengan 0,05. Kita menguji satu sisi dan didapatkan nilai 1,645. Dan keputusannya 1,0 kurang dari 1,645. Maka H0-nya diterima dikarenakan kurang dari 1,645. Kesimpulannya, tingkat konversi iklan A tidak terbukti lebih tinggi dari iklan B. Keduanya memiliki performa yang relatif sama. Perusahaan harus menguji variabel lain seperti desain, waktu tayang, atau audiens. Kesimpulan dari yang kita lakukan, hipotesis maupun sampel 1 dan 2 sampel merupakan alat statistik penting yang membantu perusahaan dan ekonom membuat keputusan berbasis data. Melalui pengujian satu sampel, bisnis dapat mengevaluasi apakah kinerja aktual sesuai dengan standar atau target perusahaan, seperti mengecek apakah rata-rata penjualan, kualitas produk,
atau tingkat kepuasan pelanggan telah memenuhi nilai yang ditetapkan. Sementara itu, pengujian 2 sampel memungkinkan bisnis membandingkan 2 strategi, 2 periode, 2 kelompok pelanggan, atau 2 metode operasional untuk menentukan mana yang lebih efektif dengan menggunakan pendekatan yang terukur dan objektif. Pengujian hipotesis membantu perusahaan mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, menilai efektivitas kebijakan, dan mengambil keputusan strategis yang lebih akurat dalam menghadapi persaingan besar. Sekian dan terima kasih.